Kontroversi kinerja wasit Ahmed Alkaf nampaknya berbuntut panjang. Pengadil lapangan asal Oman ini tengah diselidiki oleh AFC karena telah merugikan timnas Indonesia di pertandingan menghadapi Bahrain. Ahmed Alkaf pun berpotensi bakal mendapatkan sanksi berat akibat keputusan kontroversialnya. Padahal sebelumnya AFC sempat mengabaikan surat protes dari PSSI. Cetak Gol coba merangkum keputusan pelin-pelan AFC sebagai berikut. Netizen serbu IG Timnas Bahrain yang pamer ranking FIFA. Timnas Bahrain tampil nggak terkalahkan setelah menahan imbang Indonesia dan Arab Saudi. Dua hasil imbang ini membuat FA Bahrain langsung memamerkan ranking FIFA mereka. Dikutip dari Football Ranking, peringkat FIFA Bahrain nggak beranjak dengan tetap berada di urutan ke-76. Melihat unggahan tersebut, netizen Indonesia langsung menyerbu akun resmi BFA. Warganet tanah air langsung menyindir hasil imbang menghadapi Indonesia. Menurut netizen di kolom komentar, menilai hasil imbang tersebut didapatkan dengan cara haram karena diuntungkan wasit. Ranking FIFA 76 tapi susah sekali untuk bisa melawan timnas Indonesia. Itu pun nggak menang, padahal udah minta bantuan dari wasit, tulis seorang netizen di Instagram. Alhasil postingan tersebut langsung mendapatkan 1000 komentar dari netizen Indonesia dalam sekejap. BFA pun langsung menutup kolom komentar tersebut. Peringkat FIFA timnas Indonesia turun. Berbeda dengan Bahrain yang gak bergerak, ranking FIFA Indonesia justru anjlok satu tingkat. Sebelumnya, skuad Garuda berada di urutan ke-129 usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sayangnya, kekalahan timnas Indonesia atas Cina dan hasil imbang kontra Bahrain mempengaruhi peringkat FIFA. Pasukan Sintayong harus turun ke peringkat 130 setelah kehilangan 5 poin. Meskipun mengalami penurunan, timnas Indonesia masih berada di peringkat 3 besar ASEAN. Posisi ini masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang menempati klasemen 133 FIFA. Penurunan FIFA timnas Indonesia membuat PSSI bergerak untuk mencari solusi. Arya Sinulinga menyebut kalau skuad Garuda nggak akan menyerah dan mencoba untuk mendongkrak posisi di klasemen FIFA. Ya, nanti kita coba kejar lagi peringkatnya. Ini kan Jepang sekarang naik ke peringkat 15. Mana tahu kita dapat poin dari menahan seri mereka, ungkap Arya Sinulinga. FIFA pastikan coret Bahrain apabila nggak patuhi aturan. Netizen menyebut hasil imbang melawan Bahrain merupakan salah satu skandal terburuk dalam sepak bola. Mereka langsung menghujani akun Federasi Bahrain dengan komentar negatif. Alhasil timnas Bahrain langsung ogah bermain di Gelora Bung Karno karena dianggap mendapatkan intimidasi. FA Bahrain meminta AFC untuk mencarikan venue netral dengan alasan keamanan. Anehnya, permintaan gak tahu diri negara Mutiara Teluk Persia ini malah direspon penuh oleh AFC. Padahal timnas Indonesia sudah membuat laporan resmi. PSSI pun menjamin jika para pemain Bahrain sangat aman berada di Indonesia. Kegaduhan yang disebabkan Bahrain ini sampai harus membuat FIFA turun tangan. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut langsung memberikan ultimatum agar The Pearl Divers bermain di Indonesia. Jika nggak patuh, FIFA akan memberikan sanksi berat kepada Bahrain. AFC selidiki wasit Ahmed Alkaf. Setelah mendapatkan respon dari FIFA, AFC juga ikut turun tangan menyelidiki pertandingan Indonesia kontra Bahrain. Wasit Ahmed Alkaf akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kabar penyelidikan wasit asal Oman ini dibocorkan oleh jurnalis Timur Tengah Nahar Ibnu Kunais. Dalam keterangannya, AFC juga memanggil sejumlah wasit-wasit lainnya. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki kesalahan serius dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain dan Al-Hilal versus Al-Ain serta manipulasi pertandingan, tulis Kunais lewat akun X.
Ahmed Alkaf berpotensi akan mendapatkan sanksi berat apabila terbukti bersalah. Pasalnya, wasit berkepala pelontos ini dianggap telah menciderai sportivitas dalam sepak bola. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim di olahraga Asia. Tambah Kunais. Curhat mengharukan Ahmed Alkaf. Sebelum kabar pemanggilan AFC, Ahmed Alkaf sempat mencurahkan isi hatinya. Dia mengatakan jika hidupnya nggak tenang dan selalu mendapatkan teror usai pertandingan tersebut. Nggak cuma itu, Alkaf juga memamerkan momen keberadaan dirinya di pesawat. Wasit berumur 41 tahun ini menuliskan kalimat menyentuh dengan menggunakan bahasa Arab. "Wahai sahabatku, jika aku tidak punya apa-apa selain hidupku, aku akan berkata, aku mengorbankan hidupku demi matamu," tulis Ahmed Alkaf dalam story Instagram. Meski belum diketahui pasti apa makna dan arti dalam unggahan Alkaf tersebut, sebelumnya dia juga mengunggah postingan yang meminta orang untuk nggak berputus asa. "Jangan putus asa, kegembiraan akan menanti Anda pada waktunya," tulis Alkaf. PSSI respon tagar Sintayong out. Usai kekalahan menyakitkan dari Tiongkok, tagar Sintayong out seketika viral di sosial media. Untuk pertama kalinya netizen meminta Coach Shin mundur dari jabatannya. PSSI lantas merespon kehebohan itu lewat manajer timnas Indonesia Sumarji. Dia menyebut skuad Garuda sudah melakukan evaluasi yang melibatkan langsung Sintayong. "Kami berpikir bahwa lawan Cina bisa menang, tapi faktanya enggak. Setelah itu kami semua berkumpul dan melakukan evaluasi baik dari tim pelatih maupun semuanya," ungkap Sumarji. Sumarji pun menyebut kekalahan kontra Tiongkok disebabkan karena kurang menyatunya para pemain. Jadi hasil evaluasinya itu bagaimana tim ini ternyata masih kurang bisa menyatu dan kurang ada chemistry, tutup Sumarji. Sejalan dengan hal tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga juga meminta netizen tanah air untuk nggak terpecah. Sebaliknya, evaluasi ini menjadi ajang untuk saling kompak dan bersatu. PSSI sebut Kevin Dix akan bergabung di tahun depan. Gejolak kekalahan atas Tiongkok juga direspon PSSI dengan menambah amunisi baru di barisan pertahanan. Kevin Dix tiba-tiba bersalaman dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Sintayong pun berharap pemain dari FC Copenhagen ini bisa segera bermain di laga kontra Jepang dan Arab Saudi. Di sisi lain, Dix juga nggak sabar membela timnas Indonesia. Sayangnya PSSI menyebut Dix baru bisa bergabung di tahun depan. Arya Sinulinga menjelaskan pergantian pemerintah membuat rencana dikebutnya naturalisasi Dix jadi tertunda. Jika kemungkinan berat untuk main di November, ya biasanya main di tahun depan. Mudah-mudahan sudah bisa main di bulan Maret nanti, ungkap anggota Exco PSSI itu. Sebagai informasi tambahan, Kevin Dix baru saja mencetak gol bersama FC Copenhagen di pertandingan menghadapi Real Betis pada Conference League tadi malam. Dua pemain keturunan berpeluang bergabung. Kabar tertundanya naturalisasi Kevin Dix nggak menjadi masalah berarti untuk PSSI. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara masih punya banyak stok pemain keturunan. Terbaru ada Ryan Flamingo dan Milian Manhoef yang menunjukkan ketertarikan untuk berseragam merah putih. Keduanya mengirimkan kode keras siap untuk dinaturalisasi. Kabar itu disorot setelah media asal Belanda yakni Football Premier membocorkannya. Pastinya Flamingo akan ditempel ketat oleh PSSI. Apa yang Anda lakukan jika Anda adalah Flamingo? Pilih Suriname, Indonesia, atau tunggu timnas Belanda? Tulis Football Premier di Instagram. Unggahan itu pun mendapatkan respon dari sang pemain. Flamingo nggak ragu meninggalkan jejak komentar berupa bendera tim nasional Indonesia. Alhasil netizen tanah air kegirangan dan meminta PSSI untuk segera memproses naturalisasinya. Sumarji pastikan hanya satu pemain yang absen lawan Jepang.
Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Jepang di lanjutan ronde ketiga. Sayangnya skuad Garuda nggak akan diperkuat oleh Ivar Jenner yang absen karena akumulasi kartu. Namun Sintayong diprediksi tetap akan memanggil gelandang Jong Utrecht ini. Pasalnya Jenner dipastikan sudah bisa bermain di pertandingan menghadapi Arab Saudi. Selain Ivar Jenner, JIZ juga dipastikan bisa bermain di pertandingan menghadapi Jepang. Itulah ulasan keputusan pelin-pelan AFC terhadap wasit Ahmed Alkaf yang merugikan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan yang diambil AFC ini sangat tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.